Kesaksian Abad Terakhir karya Wes Rendra. Bau anyir darah menepa pintu kabulku. Bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tafakur. Oh bangun sungai kotor yang kotor. Bagaimana aku bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesepian nalarku pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengger di malam, menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Purnawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua bangsamu telah mampu mempersatukan budaya tanah dan air. Oh Resi Kuturan, oh Resi Nirnata, empu-empu tampan yang penuh kedamaian, telah kamu ajarkan tatanan hidup yang beraneka dan sejahtera, yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsa aku sendiri kini? Oh, Kajau Lidau, bintang cemerlang dari tanah Ugi, negarawan yang pintar dan bijaksana. Telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan dan yang berbagai ragam di antara kehidupan, ade, berbicara, rapang, dan wari. Oh, lihatlah wajah-wajah berdarah dan rahim yang diperkosa dari muncul puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kekuasaan kekerasan berak dan berdahak di atas negara, di atas bendera kebangsaan. Oh, cucuku di zaman cybernetik, bagaimana aku bisa membaca prasasti di zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham dan atau kesimpulan, ataukah kami justru menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Bagaimana puisi ini aku akan bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa menjadi merdeka bila birokrasi menjadi aparat pemerintah dan tidak menjadi aparat rakyat yang menjadi otonom sendiri? Sebagai layaknya di negara yang berdaulat, bagaimana rakyat bisa merdeka? Hak pilih mereka dipasung, tidak boleh memilih secara langsung camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan jaksa tertinggi mereka sendiri, atau partai-partai politik menganggap rakyat hanya partai abadi yang dinamakan partai politik kaula atau hamba partai. Bila rakyat merdeka, pemerintah melecehkan perdagangan antar daerah dan mengembangkan merkantilisme dendles, sehingga rela menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, guru,
atau serdadu berpangkat rendah. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi sekadar menjadi tanah jajahan pemerintah pusat? Tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidup sendiri, dan bahkan keamanannya sendiri. Ayam, serigala, macan, gajah, mereka peka pada wilayahnya sendiri. Setiap orang ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap orang ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan negara berbangsa tidak perlu didesak dan berdaulat ke daerahnya. Hasrat ingin berbangsa adalah naluri setiap rakyat untuk menjalin ikatan dalam cipta suku yang penuh dengan keanekaragaman dan kemakluman wilayah pergaulan lebih luas untuk merdeka bersama. Tetapi lihatlah kabut saat ini. Penjajahan tatanan uang, penjajahan modal, kekerasan senjata, penjajahan oleh partai politik yang merajalela. Dengan puisinya aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini dibentuk dan aku tangani oleh partai politik yang berkedaulatan ataupun masih di jalan, tidak pernah memperjuangkan sarana kemerdekaan rakyat Indonesia. Mereka hanya rusuh, gaduh, memperjuangkan kedaulatan golongannya sendiri dan partainya sendiri. Mereka hanya ingin bergulat dengan posisi sendiri. Mereka tidak peduli dengan posisi rakyat kita. Tidak peduli dengan posisi hukum, posisi politik, dan posisi birokrasi yang licik. Mereka hanya mengatur ulang malapetaka bangsa dan negara yang telah terjadi. Negaraku Indonesia. Indonesia. Negara yang kehilangan maknamu telah hilang Indonesia. Rakyat telah dirusak oleh asas tatanan kehidupan. Berarti mereka sudah dirusak oleh kemanusiaannya. Maka sekarang negara tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang lusuh. Bahkan hampir sobek. Pandangan kehidupan bangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta, pencurian, penjarahan, kekerasan. Manusia sekarang sekadar semak belukar yang gampang dirancuk dan dibakar. Paket-paket pemikiran murah dijajakan. Penalaran amarah yang salah mendorong rakyat terpecah belah seperti zaman dulu, zaman Belanda. Negara tidak boleh diutuhkan tanpa rakyat dimusnahkan, dan manusia tidak mungkin menjadi manusia yang dihidupkan tanpa hati nurani. Hati nurani manusia adalah hakim adil untuk kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran atas kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa hati nurani ini menjadi, meski dibakar, tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bisa bersemi meski sudah ditebang putus di batang. Begitulah fitrah manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.